Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi serta akses terhadap big data, pemanfaatan data-driven di sini diartikan sebagai salah satu metode dengan memanfaatkan data sebagai bahan dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam penggunaannya, khususnya untuk merencanakan sesuatu, data-driven ini sangatlah efektif, karena rata-rata data-driven ini sudah tersedia dalam bentuk big data. Lokasi studi yang kami pilih adalah Kota Bandung, karena Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya tingkat kepadatan penduduk ini berbanding lurus dengan tingginya volume arus kendaraan yang seringkali menyebabkan adanya permasalahan lalu lintas seperti kemacetan. Berdasarkan grafik data BPS tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung tercatat sebanyak 1,5 juta kendaraan yang mendominasi lalu lintas. Lantas, apa peran data-driven dalam perencanaan transportasi di Kota Bandung? Peran data-driven dalam perencanaan atau pengelolaan dalam lingkup transportasi perkotaan dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan perencanaan transportasi perkotaan. Contohnya, data volume lalu lintas yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan perluasan jalan atau membuat flyover pada daerah dengan volume lalu lintas yang padat. Atau misalnya, data jumlah penumpang kereta api yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan gerbong kereta api atau tidak. Dalam hal ini, penerapan data-driven dapat dilakukan untuk mengatasi masalah lalu lintas yang ada di Kota Bandung. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan data CCTV persimpangan lalu lintas atau yang biasa dikenal dengan ATCS Kota Bandung. Melalui pemanfaatan CCTV ini, kita dapat melihat bagaimana kondisi lalu lintas di Kota Bandung, sehingga data tersebut bisa dijadikan acuan dalam sebuah perencanaan atau pembuatan kebijakan, misalnya dengan membuat rute transportasi publik, mengatur waktu apil, atau memberlakukan ganjil genap. Adapun untuk mengetahui peluang, tantangan, dan benefit dari penerapan data-driven ini berupa CCTV persimpangan lalu lintas. Kami memetakan tantangan dan peluang dengan melakukan analisis SWOT berdasarkan data hasil wawancara dan temuan kami sebagai berikut. Adapun kekuatan dari penggunaan data-driven CCTV ATCS adalah untuk mengawasi langsung masalah yang terjadi di lalu lintas, seperti mengetahui volume kendaraan tinggi, kendaraan mogok, cek prasarana jalan, bahkan upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Sedangkan kelemahan atau tantangan dari penggunaan CCTV ATCS ini terkait dengan pengawasannya yang hanya mengandalkan jaringan komunikasi, sehingga jika PLN mengalami pemadaman, CCTV otomatis akan terganggu. Selanjutnya, adapun peluang dari penggunaan CCTV ini adalah tidak adanya batasan waktu maksimal dalam bekerja dan juga menghindari terjadinya kolusi akibat pelanggaran lalu lintas seperti pungli. Dan yang terakhir merupakan ancaman yang mungkin terjadi akibat penggunaan CCTV ini adalah menghilangkan lapangan pekerjaan dan adanya kemungkinan rekayasa CCTV karena semakin canggihnya teknologi. Adapun keuntungan dari penerapan data-driven pada Smart City diantaranya adalah adanya pengambilan keputusan yang lebih baik, karena dengan menggunakan data yang akurat dan terkini. Pemerintah kota dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti untuk memecahkan masalah perkotaan. Selanjutnya adalah efisiensi operasional yang meningkat karena pengambilan keputusan yang baik pada perencanaan akan mengoptimalkan operasional dan sumber daya secara efisien. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, respon yang cepat terhadap perubahan dan krisis, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Karena dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap data, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan umpan balik, atau bahkan mengembangkan solusi inovatif berbasis data untuk memecahkan masalah perkotaan. Pada penelitian kali ini, adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini nantinya berfokus pada pemahaman mendalam serta interpretasi fenomena sosial melalui konteks CCTV lalu lintas dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis konten. Data kualitatif ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan lalu lintas dan penggunaan CCTV di Kota Bandung. Kesiapan kota-kota di Indonesia dalam menyongsong era sains data berbeda-beda bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pembangunan teknologi, ketersediaan infrastruktur digital, tingkat kesadaran akan pentingnya sains data, dan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan data secara efektif. Dalam melakukan pembangunan teknologi, pemerintah juga mengadakan program bernama Palaparing sebagai salah satu upaya dalam mendorong teknologi untuk mencapai era sains data. Palaparing merupakan proyek jaringan data yang dibangun pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan tol informasi internet cepat di seluruh Indonesia.